Salam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sesaat sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada kesempatan ini diambil dari Yeremia 11 ayat 18 sampai 20 dengan tema mendekat kepada Allah. Baiklah saudara-saudari, saya akan bacakan firman Tuhan dan demikianlah bunyinya. Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengawali khotbah ini ada sebuah cerita di mana pada suatu ketika seorang kepala desa merespon keresahan warganya yang terjadi di desanya, di mana dalam beberapa minggu banyak sepeda motor warga yang hilang, sehingga sang kepala desa bergegas mengumpulkan warganya di balai desa dan membuat sebuah sayembara yang berbunyi, siapapun yang dapat menemukan pencuri motor di desa kita akan diberi upah yang setimpal, dan bagi pelaku akan dihukum seberat-beratnya. Kemudian seorang bapak berdiri dan berkata dengan lantang, "Pak Kades, saya pikir ada yang perlu ditambahkan, yaitu apabila si pelaku adalah warga desa kita, dia harus diusir dari desa kita dan jangan dikasih ampun." Pak Kades kemudian menyetujui hal itu setelah bersepakat dengan warganya. Kemudian beberapa hari kemudian terjadilah pencurian sepeda motor di desa tersebut dan pencurinya tertangkap basah. Sebab warga desa selalu mengawasi desanya dengan kompak. Ternyata si pencuri adalah pemuda warga desa yang merupakan anak dari si bapak yang dengan lantang berkata bahwa si pelaku harus diusir dan jangan dikasih ampun. Berita tertangkapnya si pelaku pun sampai kepada semua warga desa, dan si pelaku dibawa ke kantor desa untuk dimintai keterangan. Betapa terkejutnya orang tua si pemuda itu mendengar anaknya menjadi pelaku curanmor di desanya. Ia pun segera pergi ke kantor desa. Pak Kades kemudian menjalankan hukuman terhadap si pelaku sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati saat rapat di balai desa, dan Pak Kades tidak memberi ampun. Si bapak pemuda itu memberontak dan berkata dengan lantang, "Pak Kades, saya tidak bisa menerima semua ini. Anak saya difitnah ini. Saya yakin anak saya tidak melakukan semua ini. Saya tersinggung Pak Kades. Pokoknya kalau anak saya sampai diusir dari kampung ini, saya akan buat perhitungan dengan Pak Kades dan warga desa ini." Si bapak lantang itu nampaknya menolak kebenaran yang telah terlihat jelas di depan matanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran terkadang memang sangat menyakitkan, tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Kita dalam berbagai macam keadaan di dunia ini tentu masih berdosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika kebenaran dinyatakan untuk mengingatkan dosa kita atau kesalahan kita, seringkali kita juga seperti ilustrasi di atas, di mana kita tersinggung, marah, bahkan memberontak. Mengatakan kebenaran memang sangat sulit, saudara-saudari.
Tapi walaupun sulit, kita semua sebenarnya dipanggil untuk mengatakan apa yang benar tanpa kompromi. Jika kita menghadapi banyak masalah dalam menyatakan apa yang benar, kita harus yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menolong kita jika kita mendekat kepadanya. Seperti Yeremia dalam pelayanannya. Ia sungguh sangat banyak mengalami tantangan. Namun, apakah dia dibiarkan oleh Tuhan menderita? Tentu tidak, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan perikop ini lebih jauh lagi. Di ayat 18 dikatakan begini, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Apa yang Tuhan beritahukan kepada Yeremia? Yaitu bahwa orang-orang Anatot mengincar nyawa Yeremia. Anatot itu adalah kampung halaman Yeremia sendiri. Orang-orang Anatot telah memutuskan mengenai Yeremia. Janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Itu bisa kita lihat di ayat 21 setelah perikop ini. Hal ini tampaknya mengejutkan Yeremia yang tidak tahu bahwa nyawanya dalam bahaya sampai Tuhan mengungkapkan hal itu kepadanya. Yeremia mengatakan bahwa dirinya seperti domba yang dibawa ke pembantaian, di mana dia sama sekali tidak menyadari malapetaka yang menantinya di depan mata. Bagaimana orang-orang Anatot ini? Kok bisa begitu bodoh hingga menolak perkataan Nabi Tuhan atau perkataan Nabi Yeremia? Jawabannya sederhana saja. Karena kebenaran itu menyakitkan bagi mereka, bagi orang-orang Anatot. Orang-orang Anatot sangat tersinggung karena Yeremia dengan tegas memperingatkan mereka tentang dosa-dosa mereka dan hukuman yang mereka terima akibat dosa mereka. Akibatnya, saudara-saudari, orang-orang dari desa Anatot ini berkomplot akan membunuh Yeremia. Padahal Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang murni. Begitulah kebenaran. Kadang menyakitkan memang. Karena menyakitkan, mereka ingin menyakiti Yeremia. Yeremia semakin merasakan kepedihan sebab ia berasal dari desa yang sama. Kita bisa membayangkan betapa sakitnya hati Yeremia ketika mengetahui bahwa orang-orang sekampungnya hendak membunuhnya. Mereka itu teman-teman karibnya, mungkin juga sanak saudaranya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita dalam posisi Yeremia dalam konteks perikop ini, apa yang harus kita lakukan? Seringkali yang terjadi adalah mundur, mengalah, atau bahkan kompromi dengan orang yang ingin berbuat jahat dengan kita. Ada kalanya juga muncul niat melarikan diri dari kenyataan atau bisa saja merusak diri sendiri atau stres. Atau justru kita melawan fisik dengan fisik. Namun saudara-saudari, Yeremia dalam posisi yang terjepit, tidak ada jalan lain baginya selain mengeluhkan persoalannya hanya kepada Tuhan. Yeremia tidak membalas kejahatan mereka. Ia menyerahkan mereka kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat 20. Yeremia yakin bahwa Tuhan adalah pemilik semesta alam ini beserta segala isinya. Seluruh kehidupan berasal daripadanya dan akan kembali kepadanya. Jadi manusia tidak punya kemampuan untuk mengambil kuasa Tuhan atas hidup sesamanya di dunia ini. Yeremia juga meyakini bahwa Tuhan adalah seorang hakim yang adil. Dia bisa melihat kedalaman hati setiap manusia, mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga Yeremia yakin dengan tindakannya dan percaya bahwa Tuhan pasti berpihak kepadanya. Yeremia juga menyadari dirinya hanya bagian dari ciptaan Tuhan, sehingga tidak membalas dendam kepada orang
yang ingin membunuhnya. Justru keputusan akhir dia serahkan kepada Tuhan sendiri. Biar Tuhan sendiri yang mengadakan pembalasan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jawaban Tuhan dengan keluhan Yeremia ini? Bila kita melihat ke ayat 21 sampai 22, jelas mengungkapkan bahwa Tuhan tidak membiarkan Yeremia sendiri dalam menghadapi musuh yang ingin membunuhnya. Tuhan tampil menjadi benteng yang kokoh bagi Yeremia. Dia juga langsung turun tangan dengan memberi pelajaran atau hukuman kepada orang yang ingin berniat tidak baik kepada Yeremia. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu melindungi setiap orang yang mendekat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penolakan yang dialami Yeremia ini juga bisa dialami oleh orang-orang percaya pada masa kini. Namun meskipun mengalami kesulitan dalam pelayanan, perlindungan Allah selalu menyertai kita. Perlindungan Allah pula yang menguatkan kita ketika menghadapi penolakan dalam pelayanan kita. Setiap orang yang diutus untuk memberitakan karya Allah atau kebenaran Allah kemungkinan akan mengalami penganiayaan. Tidak jarang penolakan disertai ancaman datang dari sanak saudara kita sendiri. Hal itu juga terjadi pada mereka yang akhirnya memilih percaya kepada Kristus, saudara-saudari. Namun untuk menjaga hati kita tetap bersih, kita perlu menyerahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan dan menyerahkan pembalasan hanya kepadanya saja yang berhak menjalankannya. Hati kita akan tenang dan damai sejahtera ketika kita menolak untuk membalas perlakuan buruk yang kita alami. Yang pasti saudara-saudara, selalulah mendekat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami ada banyak kesulitan, tantangan yang kami hadapi ketika kami menyatakan kebenaran. Tetapi Tuhan, dalam kesulitan demi kesulitan, Tuhan akan menjadi benteng yang teguh bagi kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah senantiasa kami mengharapkan Engkau, dan bagi orang-orang yang mendekat kepada-Mu, kami akan percaya Tuhan selalu melindunginya. Bapa di surga, kuatkan kami supaya kami senantiasa terus bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.